kita semua mau siap-siap ibadah. Jangan lupa mandi dulu, lalu sikat gigi ya. Nanti bau. Lalu habis itu pakai baju yang rapi seperti Elmo. Sudah rapi kan? Nah, bagi anak-anak yang kecil minta tolong ya sama mama dan papa. Bilang bukakan laptop, televisi, ada HP supaya bisa lihat ibadah dengan baik. Nah, Nana, untuk minggu ini Elmo ada bawa ini nih. Ini kotak persembahan. Anak-anak bisa kumpulkan persembahan di dalam kotak ini, celengan ini. Nanti kalau gerejanya sudah buka, baru kotaknya dibawa ke gereja. Bisa mengerti ya? Siapkan hatimu dan Alkitabmu semuanya. Oke, selamat ibadah. Jadi selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh ketemu kembali, datang untuk memuji Tuhan, dan terutama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah saat ini, mari semuanya ayo berdiri. Loso tahu pasti ada yang lagi duduk-duduk, pasti ada yang lagi malas-malasan kan? Ayo sekarang berdiri yuk sama-sama. Nah, seperti biasanya Loso mau ajak kita semua bergerak sedikit. Kalau Loso tanya apa kabarnya, jawabnya bagaimana? Luar biasa. Iya, ayo sama-sama. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Joyce, 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 Joyce. Sukacita, sukacita, uy, uy. Sukacita, sukacita, uy, uy. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena sukacita Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai persekutuan kita pagi hari ini, mari kita sama-sama nyanyi satu pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, yaitu selamat pagi Tuhan, kuucap terima kasih. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh bertemu kembali untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, tengah hingga berakhir dengan baik. Itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik jangan dulu duduk ya. Nanti kalau pas cerita Tuhan, baru boleh duduk. Masa mau ajak bernyanyi lagi, yaitu di dalam dunia ini ada berapa jalan adik? Ada 2 jalan, yaitu yang lebar dan yang sempit. Nah, sama-sama kita akan nyanyi. Di dalam dunia ini ada 2 jalan. Ikut gerakannya Lause ya.
dan sempit, Tuhan berkati. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lauser Helen dan juga Lauser Rizky. Ada Lauser Helen dan juga Lauser Rizky, saya persilakan. Halo adik-adik, selamat datang kembali di sekolah minggu kita kali ini. Ya adik-adik, semuanya sudah duduk tenang, sudah siap? Ya, duduk yang tenang, lipat tangan, dan dengarkan Lause akan bercerita untuk kita semua. Ayo sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa bersama-sama bersekolah minggu online lagi. Bantu kami untuk kami duduk tenang, kami bisa duduk diam dan mendengarkan cerita dari Lause. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, nah minggu lalu kita telah mendengarkan cerita tentang Allah berfirman kepada Yakub. Ya adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan cerita lanjutan adik-adik. Allah memberkati Yakub dengan ke-12 anaknya. Ya adik-adik, Allah memberkati Yakub dengan memberikan ke-12 anak kepada Yakub adik-adik. Ya adik-adik, dari semua anak-anak Yakub itu ada satu anak Yakub yang paling dikasihi oleh Yakub yang bernama Yusuf. Siapa namanya adik-adik? Iya, Yusuf. Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub adik-adik, sehingga Yakub memberikan jubah yang sangat cantik kepada Yusuf adik-adik. Iya, Yakub memberikan jubah yang sangat indah, yang sangat cantik kepada Yusuf. Ya, seperti ini adik-adik. Ya, jubah yang sangat indah seperti ini adik-adik. Ya, Lause akan pakaikan ya. Ya. Indah sekali jubahnya ya. Ya, sangat indah. Iya adik-adik, Bapak Yakub memberikan jubah yang indah kepada Yusuf. Ya, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Yusuf, mereka sangat iri. Mereka iri. Lihat kan, kalau muka orang iri itu adik-adik pasti ya, mereka tidak suka karena Bapak Yakub hanya memberikan jubah kepada Yusuf, sedangkan mereka tidak diberikan jubah sama Bapak Yusuf. Nah adik-adik, Yusuf pun mengenakan jubah yang diberikan dari ayahnya. Pasti kita senang kan kalau dikasih hadiah baju baru sama mami, dikasih baju baru sama papi, atau sepatu atau jaket baru. Pasti kita sangat senang dan kita pasti akan memakai baju baru itu adik-adik. Ya, Lause lepas lagi ya. Ya adik-adik, itulah yang terjadi. Kemudian Yusuf memakai jubahnya. Adik-adik tahu, Yusuf itu ternyata juga adalah seorang yang suka tidur sepertinya. Iya, Yusuf dalam tidurnya Yusuf bermimpi adik-adik. Nah, setelah Yusuf bermimpi, Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf bilang, "Hei saudara-saudaraku, sini. Aku akan menceritakan mimpiku kepada kalian." Saudara-saudaranya semuanya datang. Mereka datang terus mereka duduk dengar. Lalu Yusuf menceritakan mimpinya. Yusuf mengatakan bahwa suatu saat nanti Yusuf akan berkuasa atas saudara-saudaranya, atas kakak-kakaknya, dan keluarganya akan menghormati Yusuf. Nah adik-adik, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Yusuf tidak senang. Mereka tidak suka mendengar mimpi dari Yusuf. Mereka menjadi sangat marah kepada Yusuf. Mereka pikir, apa? Yusuf kan adik, kenapa kita harus tunduk kepada dia? Yusuf kan adik, kenapa kita harus menghormati dia? Kenapa Yusuf harus berkuasa atas kita yang kakak-kakak? Mereka tidak suka kepada Yusuf.
Mereka sangat marah kepada Yusuf. Mereka benci kepada Yusuf. Mereka iri kepada Yusuf, adik-adik. Nah, suatu kali ketika kakak-kakaknya Yusuf sedang pergi menggembalakan domba-dombanya di padang. Nah, karena kakak-kakaknya belum juga kembali dari padang, adik-adik. Lalu Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba-domba mereka di padang. Kemudian ketika kakak-kakaknya melihat Yusuf dari jauh sana jauh, mereka bilang, hey guys, mereka panggil, hey kalian semua, Yusuf si tukang mimpi itu dia datang sana tuh. Mari kita buat rencana buat dia. Sepertinya kita punya sesuatu yang bagus nih buat dia nih. Kita bikin apa dia ya? Nah, saudara-saudaranya sudah merencanakan hal yang buruk kepada Yusuf, adik-adik. Nah, adik-adik, mereka berencana, hey mari, bagaimana kalau kita membunuh Yusuf? Nah, adik-adik, saudara-saudara Yusuf sudah berencana yang jahat kepada Yusuf. Kemudian Ruben berkata, jangan kita bunuh dia. Kita lemparkan saja Yusuf ke dalam sumur yang kosong itu, kata Ruben kepada mereka. Kemudian Yusuf datang dengan gembiranya. Yusuf senang karena mau bertemu dengan saudara-saudaranya. Kemudian mereka, adik-adik, mereka menanggalkan jubah Yusuf ini. Mereka lepas dari Yusuf, kemudian mereka langsung menggendong Yusuf dan mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kosong itu, adik-adik. Betapa sedihnya hati Yusuf ketika saudara-saudaranya berbuat jahat kepada dia, adik-adik. Dan kemudian Yusuf telah masuk ke dalam sumur yang kosong itu, adik-adik. Saudara-saudaranya mereka duduk dengan senang hati sambil makan di dekat sumur itu. Kemudian ketika mereka sedang makan, adik-adik, mereka melihat dari jauh sana ada pedagang-pedagang yang mau ke Mesir. Ada penjual-penjual, mereka mau pergi ke Mesir untuk berjualan di sana. Di unta-unta mereka memakai unta, adik-adik, dan di unta-unta itu ada barang-barang mereka di atasnya. Kemudian Yehuda bilang, bagaimana kalau kita menyingkirkan Yusuf dengan cara kita menjual dia menjadi budak buat pedagang-pedagang itu, adik-adik. Yehuda berencana untuk menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang yang mau ke Mesir itu, adik-adik. Dan mereka semua setuju. Mereka pun akhirnya menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang yang mau ke Mesir itu, adik-adik. Wah, kasihan sekali Yusuf ya, adik-adik. Ya, adik-adik, Yusuf pun dijual seharga 20 keping perak. Iya, Yusuf dijual seharga 20 keping perak, adik-adik. Nah, adik-adik, kemudian para pedagang itu membawa Yusuf pergi ke Mesir. Nah, sampai di Mesir, Yusuf bekerja sangat keras sebagai seorang pembantu, adik-adik. Yusuf bekerja di rumah seorang yang bernama Potifar. Ya, ulangi, Yusuf bekerja di rumah seorang yang bernama Potifar. Ya, adik-adik, di sana Yusuf bekerja sebagai seorang pembantu. Dan Potifar adalah salah seorang pegawai raja, adik-adik. Nah, Potifar sangat menyukai Yusuf, adik-adik, karena Yusuf adalah orang yang saleh. Nah, adik-adik, Yusuf sekarang tinggal jauh dari keluarganya. Yusuf merasa sangat tidak mudah untuk tinggal jauh dari keluarganya. Ya, adik-adik, bagaimana kalau kita harus tinggal berjauhan dari papa dan mama? Pasti sangat sedih ya. Iya, adik-adik, itulah yang Yusuf rasakan. Yusuf sedih harus tinggal jauh dari saudara-saudaranya dan ayahnya Yakub, adik-adik. Nah,
karena Yusuf sangat taat kepada Potifar, adik-adik, di Mesir Yusuf juga tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada. Nah, Tuhan juga akan selalu menyertai Lause dan menyertai adik-adik dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, Yusuf sangat saleh sehingga Potifar sangat menyukai Yusuf. Dan Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf atas rumahnya Potifar, adik-adik. Ya, namun itu tidak berlangsung lama. Yusuf difitnah. Fitnah itu apa, adik-adik? Yusuf ditipu, Yusuf dibohongi sama istrinya Potifar. Akhirnya adik-adik, Yusuf dipenjarakan. Sedihnya ya, Yusuf dipenjarakan atas hal yang tidak dilakukan. Yusuf tidak berbuat salah adik-adik, tapi Yusuf dipenjarakan. Bagaimana ya kalau kita dipenjarakan tanpa berbuat salah? Yusuf dituduh bahwa Yusuf berbuat salah. Tapi adik-adik, di dalam penjara Yusuf tidak sendirian. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tuhan menyediakan semua yang Yusuf butuhkan. Tuhan memberikan semua yang Yusuf butuhkan. Iya adik-adik, Yusuf pun sangat disertai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Yusuf, kita juga akan selalu disertai oleh Tuhan. Ya adik-adik, suatu hari Firaun, raja Mesir, bermimpi dan Firaun tidak tahu makna mimpi itu adik-adik. Firaun tidak bisa mengartikan mimpinya itu. Kemudian Yusuf yang masih di dalam penjara itu dibawa keluar dan dibawa pergi ke hadapan raja. Kemudian adik-adik tahu Allah ternyata telah lebih dulu memberitahukan kepada Yusuf arti mimpi dari Raja Firaun itu. Nah adik-adik, kemudian Yusuf memberitahukan kepada raja arti mimpinya. Raja pun mendengarkan apa yang Yusuf katakan. Kemudian raja berkata kepada Yusuf, "Engkau amat bijak. Saya dapat melihat kuasa Allah di dalam dirimu." Kemudian adik-adik kita lihat kan, Allah menyertai Yusuf. Allah memberikan Yusuf kekuatan untuk melewati masa-masa sulitnya adik-adik. Iya. Kemudian raja mengangkat Yusuf adik-adik menjadi penguasa nomor 2 di Mesir adik-adik. Wow, bukan hanya itu saja. Raja juga memberikan Yusuf cincin dan kalung emasnya adik-adik. Wah, Yusuf ternyata bukan hanya diberikan kuasa, tetapi raja pun memberikan dia cincin dan kalung emas adik-adik. Wah, senangnya. Dan Yusuf diberikan juga kereta kuda adik-adik. Kalau zaman sekarang mungkin akan diberikan mobil yang mewah, ya kan? Iya, tapi pada masa itu raja memberikan kereta kuda kepada Yusuf untuk dipakainya sebagai kendaraannya adik-adik. Wah, senangnya ya. Ternyata Allah sangat mengasihi Yusuf adik-adik. Yusuf sangat percaya kepada Allah. Yusuf pun mengasihi Allah dan selalu hidup untuk dipimpin oleh Allah adik-adik. Iya, Allah menyertai Yusuf, Allah mengasihi Yusuf, Allah memberkati Yusuf. Nah, Allah juga akan menyertai Lause dan adik-adik, menyertai papa dan mama, memberkati papa dan mama dan adik-adik. Dan Allah akan selalu menjaga adik-adik, papa dan mama dan keluarga semuanya dimanapun kita
berada adik-adik. Iya, karena Allah sangat mengasihi kita semuanya. Ya adik-adik, Allah akan selalu menyertai kita semua. Maka itu kita harus percaya kepada penyertaan Allah adik-adik. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Semuanya dengarkan Lause dan ikuti gerakan Lause. Kejadian pasal 28 ayat 15a. Lause ulangi. Kejadian pasal 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Lause ulangi. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ya adik-adik, itulah firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada kita, dan kita harus percaya akan janjinya. Ya adik-adik, kita juga tidak boleh iri kepada saudara kita. Kita harus mengasihi kakak, mengasihi adik kita, mengasihi papa dan mama, dan terlebih lagi mengasihi Tuhan di dalam hidup kita adik-adik. Ya, demikianlah sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu, sampai bertemu lagi. Dadah.